Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak kita diberikan nikmat pada siang hari ini, nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat rezeki yang kita nikmati di siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada Bapak Haji Martin, semoga dimanapun beliau berada selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para teman-teman Forum Syariah Mobilindo, semoga selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada siang hari ini kita akan membawakan sebuah tema yang dimana akan menjadi solusi untuk semua problem atau permasalahan kita yang ada di dunia ini, yakni tentang sabar, ya, tentang sabar. Apa sih yang kita tahu tentang sabar itu? Menahan amarah. Menahan amarah. Terus apa lagi? Sabar itu berbanding lurus dengan cobaan, ya. Di mana kita ada cobaan, pasti dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk bersabar. Makanya ketika kita mendapat problem, ketika kita mempunyai permasalahan, ujian dalam hidup, musibah, itu yang Allah perintahkan kalimatnya dalam Al-Quran bukan sholat terlebih dahulu, tapi sabar. Di mana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama sabar, kemudian yang kedua baru salat. Wasta'inu, kata Allah, hei hambaku, ketika kau mempunyai problem di dunia, ketika kalian mempunyai masalah di dunia, itu curhat kepadaku, cerita kepadaku, maka akan aku tolong dengan apa? Dengan kita menerima cobaan, menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sabar. Nah, makanya ketika kita menerima ujian, apa yang kita mau? Pertama, bukan selesai dari ujian itu, bukan jalan keluar, tapi yang pertama pasti kita inginkan apa? Ketenangan hati. Ya, makanya nggak banyak orang yang mereka punya problem banyak, masalah banyak, tapi hidupnya tuh santai aja gitu, senyum, santai, kayak nggak ada beban gitu. Keep strong, keep smile, ya, tetap kuat, tetap tersenyum walaupun banyak ujian dan cobaan. Ya, itu dia yang kita minta adalah ketenangan hati dengan cara kita bersabar. Nah, makanya disambung kaidah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan, itu berbanding lurus sama hakikatnya, sama kemampuan yang kita punya.
Jadi kata Allah, akan aku berikan cobaan, akan aku berikan ujian untuk hamba-hambaku yang tercinta, itu berbanding lurus dengan kemampuan. Makanya Allah memberikan ujian, cobaan, ujian yang kita rasakan hari ini, itu hanya kita yang mampu untuk menjalankannya. Jadinya percayalah dalam hati kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanya kita yang mampu melaksanakannya. Nah, kemudian kalimat kedua apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Ya, makanya kalau kita merasa hidup kita penuh dengan cobaan, hidup kita penuh dengan ujian, hidup kita hilang arah, apa kuncinya? Salat. Kalau kita udah salat, kita udah khusyuk salatnya, maka janji Allah apa? Kamu nggak usah mikirin hidup, perbaiki salatmu, maka hidupmu akan aku atur. Tuh kata Allah dalam Al-Quran, ya. Jadi nggak usah kita problem masalah hidup, ya. Kita punya cobaan, nggak usah mikirin cobaan itu, cukup perbaiki salat kita, minta sama Allah, curhatnya sama Allah. Siapa yang punya rezeki? Allah. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya udara? Siapa yang punya alam semesta? Bahkan kita diciptakan oleh Allah. Masa Allah nggak bisa buat kita punya cobaan? Masa Allah nggak bisa sih ngangkat atau ngasih jalan ke hamba-hambanya yang sudah taat dan patuh akan perintahnya? Ya, makanya ketika karena seorang hamba itu pasti suatu saat dalam hidupnya itu bakal merasakan satu cobaan yang menurut dia tuh nggak kuat. Nah itu pasti. Semua orang hamba, semua hamba kata Allah, semuanya itu bakal menerima satu cobaan yang begitu berat sampai dirinya tuh merasa tidak mampu. Ya itu apa? Apakah Allah sayang sama kita? Apakah Allah nggak sayang ketika kita punya cobaan seberat itu sampai kita tuh nggak mampu? Salah kalau kita berpikiran Allah tuh udah nggak sayang. Allah tuh kita ada pikiran, wah cobaan berat banget, ini ada kerjaan di problem di sosial, problem di keluarga, problem di kerjaan, selalu bertubi-tubi yang kita hantam itu dengan diri kita, cobaan lagi. Apakah Allah sayang sama kita? Kalau kita berpikir Allah nggak sayang, itu salah. Kalau Allah udah nggak sayang, hari ini detik ini pun kita bakal mati. Ya, tapi Allah sayang sama kita. Ya, itu adalah satu surat cinta. Kata Allah, satu surat cinta. Jadi Allah itu maha pencemburu. Ya, Allah itu maha pencemburu. Kenapa saya bilang Allah itu maha pencemburu? Sekarang kalau saya tanya, ketika ada seorang hamba yang dekat, ketika bahasanya dekat sama Allah, kemudian lambat larut setiap hari berjalannya waktu dia mulai menjauh. Kita punya pasangan, contohnya kita punya pasangan yang tadinya sehari teleponan bisa 4 kali jadi 2 kali, yang tadinya setiap pagi kita dikabarin, gimana beb kabarnya, selamat pagi, udah makan belum, kerjanya semoga lancar ya. Kita nggak dikabar-kabarin, udah mulai ngejauh. Yang tadinya biasanya kita kerja dapat kabar, dapat semangat, pagi siang sore nggak dapat kabar sama sekali, kayak ngejauh. Cemburu nggak kita? Cemburu nggak? Ya, ada pikiran jelek nggak? Ya, sama Allah. Ketika kita dekat sama Allah, kemudian kita udah mulai jauh nih, ya. Kemudian kita udah mulai jauh asik sama dunia kita, maka Allah tuh cemburu. Allah itu memberi cobaan sampai hati hambanya itu hancur. Itu kasih sayang Allah. Kenapa saya bilang begitu? Sampai manusia itu tidak bisa berharap sama manusia lain. Dikasih cobaan, dia pasti minta solusi ke orang lain. Minta solusi ke sini nggak bisa, ke solusi ke sini nggak bisa. Terus sama Allah dikasih cobaan sampai hatinya itu hancur. Sampai tidak ada sedikit pun orang yang bisa menolong cobaannya
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang dikasih cobaan begitu besar, maka dia akan menangis, minta, hakikatnya bakal kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita mempunyai begitu banyak cobaan, itu harus kita hadapi dengan senyuman, dengan rasa kuat bahwa kita yakin kita masih punya Allah. Ya, makanya dalam Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kalimat itu bukan hanya untuk orang yang meninggal aja, tapi kalau kita punya musibah, kita mendengar kabar saudara kita, orang tua kita sakit, ucapkan saja. Karena apa kalimat itu? Bahwa yang kita punya sekarang itu hanya milik Allah. Badan kita, pikiran kita, semuanya hanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya, wujud kita sekarang ini, tampang kita itu semua punya Allah. Ya, maka bersabarlah. Sama, semua orang pasti punya ujian, ya. Sama, saya juga punya ujian. Ujiannya bulan awal punya SPK Ripan. Bulan kedua dapat SPK, belum dapat bulan ini. Belum PO. Udah gitu HP hilang. Udah HP hilang. Niatnya bulan ini mau beli laptop buat kuliah, belum bisa. Bulanan kuliah belum kebayar. Ibu habis operasi kanker payudara, butuh obat, butuh biaya. Tapi apa? Yakin dalam diri kita bahwa semua ujian yang kita laksanakan hari ini itu hanya Allah yang bisa menjalankannya. Makanya saya yakin ketika HP saya hilang, data kuliah hilang, data kampus hilang, data kampus hilang. Tapi saya yakin suatu saat bakal diganti. Nah, diganti dari Samsung A24 jadi Samsung A25 next spec. Ya itu. Ya, yang penting kita menerima. Ketika kita punya cobaan, terima dengan senyuman. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu, terima dulu cobaan kita. Apa yang kita terima? HP hilang, ya sabar aja dah. Nanti juga bakal keganti sama Allah. Saya yakin ya Allah, pasti kamu pengen saya next spec. Pasti kamu pengen saya HP-nya ganti. Saya tahu HP itu udah nge-lag buat main ML. Nggak bisa buat kampus juga udah nge-lag. Pasti hamba tahu engkau punya rencana yang lebih indah. Karena rencana Allah itu rencana yang paling indah. Skenario Allah itu skenario yang paling indah. Ketika HP saya hilang, alhamdulillah digantikan yang baru, yang lebih bagus lagi. Nah, itu dia, terima cobaan, kemudian kita sholat, minta sama Allah, alhamdulillah di ACC, dikabul, dapatlah yang baru. Nah gitu, semua cobaan, apapun cobaan kita, di tempat kerja, di rumah, di sosial, secara bersosialisasi, apapun cobaannya, terima dulu, sabar dulu kata Allah. Habis sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, baru salat minta sama Allah. Kata Allah, siapa hambaku yang mempunyai problem, yang mempunyai masalah hidup, ketika dia memperbaiki salatnya, maka jangan pikirkan dunia, maka dunianya akan aku yang atur. Janji Allah kepada hambanya. Jadi seberat apapun cobaan, satu, sabar, salat, jangan pikirkan. Ya, walaupun kita adalah manusia biasa, pasti ketika kita mempunyai cobaan pasti ngeluh. Udah ngeluh pasti frustasi. Ngerem di kamar mojok sambil nangis. Ya Allah, kenapa susah banget SPK ya Allah. Ya Allah, susah banget ini ya Allah, pengen dapat rezekimu ya Allah. Cobaan banyak. Ya, tapi gimana? Sabar kata Allah, suatu saat pasti diganti, ya, karena hidup bagaikan roda. Yakin bahwa ketika hari ini di bawah, suatu saat kita akan di atas. Tapi ketika kita di atas, jangan pernah lupa sama yang di bawah. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Makanya
ada kata-kata yang pernah saya dengar dari podcastnya Habib Jafar. Katanya ada 3 kata-kata begini. Saya lihat ya, saya nyatat, 3 hafal. Kata Habib Jafar, khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, sebaik-baiknya kita bermanfaat bagi diri orang lain. Seburuk-buruknya perbuatan kita, tapi kita bermanfaat, itu lebih baik. Ya, kemudian nasihat paling buruk bagi Habib Jafar katanya, ngapain sih capek-capek dakwah, katanya gitu. Ya, ada lagi nasihat yang merubah hidupnya, yakni wajib baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak perlu terlihat baik di mata manusia. Nah, itu dia. Ya, mungkin sekian di siang hari ini tentang sabar dalam menjalankan kehidupan. Karena tidak seorang hamba pun, kita bahkan Nabi pun dicoba begitu sulitnya. Ya, orang tuanya meninggal, kemudian dilempari sama umatnya kotoran unta, dilempari batu sampai berdarah, tapi baginda Nabi selalu sabar. Ya, berlaku sampai nabi-nabi terdahulu juga, rasul-rasul terdahulu, Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah, itu umatnya nggak bisa dihitung puluhan, sedikit banget, ya. Bahkan sampai dibilang orang gila mana siang hari bikin perahu, katanya. Itu Nabi Nuh, sampai itu perahunya dilempari sama kotoran-kotoran mereka. Jadi mereka satu kampung ngumpulin kotoran mereka, ditumpahin ke kapalnya Nabi Nuh lagi dibikin. Wah, tapi sabar. Ya, akhirnya diazablah kaumnya Nabi Nuh dengan ditenggelamkanlah seluruh desanya, pulaunya. Nah, itu dia. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita punya problem, punya masalah, pertama sabar. Gak bisa sabar, kita pasti ngeluh, pasti. Kita manusia biasa. Saya juga punya cobaan, pasti ngeluh, pasti nangis, pasti marah-marah. Enggak ke orang tua, enggak lagi bawa motor, pasti teriak-teriakan. Ribet banget nih hidup. Udah susah nyari duit, enggak lah HP hilang. Pusing banget dah. Cobaan lagi. Pasti semua, tapi gimana caranya kita tidak berlarut-larut dalam cobaan itu. Tetap yakin bahwa semua cobaan yang Allah berikan, kuncinya ada di Allah, bukan di manusia. Manusia itu hanya perantara. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, kesakitan hati, rasa sakit yang paling sakit itu berharap sama manusia. Ya, berharap sama manusia. Kalau kita berharap sama Allah, sakit hati enggak? Enggak. Ya, siapa yang bilang sakit hati? Dalam Al-Qur'an pun Allah menjanjikan bahwa setiap problem hidup maka akan Allah ganti yang lebih indah. Ya, dengan cara kita bersabar dan sholat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian mungkin di siang hari ini tentang sabar. Boleh yang mau bertanya?